Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang zikir dan doa. Baik, silakan simak video berikut ini. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang zikir dan doa, yaitu dengan kompetensi dasar. Yang pertama, meyakini manfaat zikir dan doa. Yang kedua, membiasakan diri berperilaku santun dan percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman tentang zikir dan doa setelah sholat. Yang ketiga, memahami tata cara berzikir dan berdoa setelah sholat. Yang keempat, mendemonstrasikan zikir dan berdoa setelah sholat. Dengan indikator yang pertama, mendiskusikan tentang tata cara pelaksanaan zikir dan berdoa setelah sholat fardu. Yang kedua, membuat kesimpulan secara individual terhadap data yang diperoleh dari kegiatan diskusi kelas tentang cara pelaksanaan zikir dan berdoa setelah sholat fardu. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan tata cara berzikir dan berdoa setelah sholat fardu. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan doa serta dalilnya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat zikir dan doa. Yang ketiga, peserta didik mampu melafalkan zikir dan doa. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan tata cara zikir dan doa. Yang kelima, peserta didik mampu mempraktikkan zikir dan doa. Dan yang keenam, peserta didik mampu melaksanakan zikir dan doa. Baik, jadi pembahasan pertama kita hari ini akan membahas tentang zikir. Zikir menurut bahasa adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara zahir maupun batin, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir juga diartikan dengan membaca kalimat-kalimat tertentu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang zikir terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Dalil perintah berzikir dalam Surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi fazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tata cara berzikir. Berzikir dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu memusatkan pikiran hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zikir dengan ucapan atau lisan, yaitu dengan cara menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu zikir yang dilakukan dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang pengertian doa. Doa secara bahasa berarti panggilan atau seruan. Menurut istilah adalah doa berarti permohonan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan umat manusia sebagai makhluknya, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Dalil tentang perintah berdoa terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dalil tersebut yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uzibu da'watad da'i idza da'ani falyastazibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tata cara berdoa. Yang pertama, mengucapkan istighfar 3 kali. Yang kedua, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, memohon dengan khusyuk dan tawadu. Dan yang keempat, berdoa dengan suara yang lembut dan penuh harap. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Yang keenam, mengulangi doanya sampai 3 kali. Yang ketujuh, dalam keadaan suci atau berwudu. Kedelapan, mengangkat kedua telapak tangan pada waktu berdoa. Yang kesembilan, mengakhiri doa dengan membaca sholawat dan hamdalah. Dan yang kesepuluh, memperhatikan waktu yang makbul atau ijabah. Manfaat zikir dan doa. Yang pertama, zikir menyebabkan seseorang diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, zikir menyebabkan seseorang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, zikir akan menjauhkan kegelisahan dan kesedihan hati. Yang keempat, doa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, doa menghilangkan kesedihan dan kemurahan hati. Yang keenam, doa mendatangkan kegembiraan dan ketentraman hati. Yang ketujuh, doa menguatkan hati dan badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, doa melapangkan rezeki. Baik, dari materi di atas dapat kita simpulkan bahwa zikir dan doa sangatlah penting bagi kehidupan kita, karena lewat berzikir dan berdoa menjadikan hati tentram dan menghapus dosa serta menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.